Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang gak jawab salam. Bu, sampun ngantuk. Sing boten jawab salam kula tungaaken bapakne rabi malih. Bapak-bapak nek boten jawab salam kula tungaaken mangke boten nangsal jatah. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watiyan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang kita taati fatwa-fatwanya para alim, ulama, para sayyid, para habaib, para kiai, wabil khusus sahibud da'wah al-mukarram Bapak Kiai Haji Nur Hadi Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Hadir pula Habib Abdul Qadir Ba'akil, Habib Ja'far Al-Masyhur, para kiai, para ulama yang mohon maaf, kiai mohon maaf banget saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama panjenengan. Kalau disebutkan satu persatu sampai subuh nggak selesai. Karena saya lihat di sini ulama semua, kiai semua, orang-orang alim semuanya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang usia sehingga bisa membimbing kita, bisa mengarahkan kita menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Yang datang pada malam hari ini saya doakan semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang datang pada malam hari ini diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang datang pada hari ini yang punya masalah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini yang punya masalah terhadap saldo dompet tipis ditebalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya hutang pada malam hari ini dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek urusan dompet, urusan utang, amine bawan singket, amine bawan ngono. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya tugas saya pada malam hari ini dibilang jelas ya enggak jelas, dibilang enggak jelas ya jelas. Pertama kali saya diundang, diminta untuk membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian
Ada perubahan, saya diminta untuk baca manaqib silsilah. Nah, sampai pada malam hari ini ternyata saya diminta untuk tausiah atau ceramah. Ini namanya borongan. Borongan ya, tapi tadi sudah diambil yang baca silsilah tadi itu. Berarti dua ya, baca Al-Qur'an sama ceramah, tausiah. Ya, hanya sekedar mengingatkan saja. Mengingatkan apa? Hah? Siapa bilang amplop tadi? Gak boleh seorang mubalik penceramah itu gak boleh berharap untuk mendapatkan amplop, itu gak boleh. Ada yang seperti itu. Enten apa mboten? Mboten angsal, oke? Saya tegaskan sekali lagi, tidak boleh mengharapkan amplop. Isinya. Nah, itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya pernah ditanya itu, Sayyid, gimana hukumnya menerima amplop habis pengajian? Saya bilang, gak boleh. Bahasa Arabnya gak boleh itu apa? Haram. Kalau isinya gimana? Oh, halal. Kalau saya dapat, saya buang, Pak. Buat apa? Amplopnya yang dibuang kan itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kok bahasa amplop? Sebenarnya yang hadir pada malam hari ini, Pak, Bu, ini banyak sekali ulama, banyak sekali kiai yang jauh lebih alim daripada saya. Mohon maaf Kiai, Bib, ya karena saya ini tamu, tamu itu harus paham siapa dirinya. Tamu itu kal mayyit. Ada istilah tamu ya, ad-dhaif itu kal mayyit baina yadayal ghasil. Tamu itu adalah ya, bagaikan seorang mayit di antara kedua tangan yang memandikannya. Lah nek ono tamu ditusi kok gak gelem, ada mayit ditusi gak gelem, moco tangannya apa? Kepelayan sing ngedusi, bahkan bisa ditempeleng sama yang memandikannya. Maka dari itu saya sebagai seorang tamu pada malam hari ini, ya sudah bagaikan mayit baina yadayal ghasil. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa menjadikan keterangan yang barokah, menjadikan ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, kita harus ada perjanjian. Nah, ini sampai jam berapa saya di sini? Enggak, soalnya nanti enggak enak. Nanti saya ngomong di sini dirasani, wah, ngomong aja terus kan enggak enak nanti. Sampai jam berapa? Bebas. Baik. Pada malam hari ini kita hadir bersama-sama di acara haul yang mulia Syekh Abu Dzarrin bin Syekh Muzakki bin Sayyid Abdul Azim bin Sayyid Abdul Mufid bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdurrahman bin
Sayyid Khatib atau Pangeran Khatib Kebak bin Sayyid Ali bin Sayyid Ainul Yakin al-masyhur bisunan Giri atau yang dikenal dengan Raden Paku. Nanti kalau salah saya diingatkan nanti ya. Jadi Syekh Abu Dzarrin ini adalah zuriyah dari salah satu waliullah yang kita kenal dengan Wali Songo. Siapa? Sayyid Ainul Yakin atau yang dikenal dengan Sunan Giri. Ini jalur laki-lakinya beliau. Kalau dari jalur ibu, dari jalur perempuan, maka beliau ini ke atasnya bisa ke Sayyid Ahmad Rahmatullah. Cek. Ini kok makin mengecil ini. Cek. Dari jalur ibu, beliau ini ada beberapa jalur yang ke Wali Songo yang lainnya. Di antaranya adalah Sayyid Ahmad Rahmatullah alias Sunan Ampel. Sunan Ampel ini adalah putra dari Sayyid Ibrahim As-Samarkandi. Orang Jawa lisannya susah menyebut As-Samarkandi menjadi Asmoro Kondi. Ngucap Asmoro Kondi si angel, akhirnya tadi Asmoro, As-Samarkondi. Jadi As-Samarkan jadi As-Samarkondi, kemudian susah akhirnya jadi Asmoro Kondi. As-Samarkan ini adalah sebuah nama tempat, nama wilayah, nama kota yang ada di negara Uzbekistan. Jadi kalau panjenengan belum pernah ke Uzbekistan, ya, panjenengan tahu Uzbekistan itu di mana? Semerap jenengan Uzbekistan itu mundi, Pak? Tereng. Kasin niku sampai ngilen titik. Nek ngidul tembus Turki, Turen kidul. Kemudian di samping bersambung kepada Sunan Ampel yang jalurnya melalui Sayyid Qasim, ya, Sunan Derajat, beliau juga ada sambung lagi di nenek di generasi yang di atasnya itu kepada Sunan Kudus. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bicara nasab, tadi saya lihat katanya dibacakan nasabnya tapi kok nggak ada, cuma manakibnya aja. Baik, saya lanjutkan lagi. Sayyid Ibrahim al-masyhur bi Maulana Ishaq, ya, ini kakek daripada Sunan Giri. Ya, kita sementara ini taunya kan Sunan Giri itu putranya Maulana Ishaq yang sebenarnya adalah cucunya. Lalu siapa ayah Sunan Giri? Ayah beliau bernama Sayyid Yaqub atau yang dikenal dengan Sunan Walilanang, Pangeran Walilanang bin Sayyid Ibrahim al-masyhur bi Maulana Ishaq bin Junaid bin Abdul Qadir bin Shu'aib bin Abdul Jabbar bin Abdul Razzaq bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Saleh bin
As-Sayyid Asy-Syarif Sultanul Aulia Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani radhiyallahu anhu. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya panjenengan kalau misalnya di tanah Jawa ini banyak majelis-majelis manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun kaget. Mergo dzuriyahe Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niki kathah sing tengene Indonesia, terutama tanah Jawa. Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula wau menyimak dan mendengarkan beberapa kisah yang disebutkan dalam manaqib Syekh Abu Dzarrin, di mana ketika beliau waktu mencari ilmu, gara-gara ada burung perkutut yang sedang makan ya di depan beliau, di jalan yang akan dilewati oleh beliau, akhirnya beliau memberhentikan dirinya, enggak lewat, mboten lewat. Masya Allah. Alasannya apa? Takut zalim. Sampai nanggone kewan nih lho. Burung perkutut ini lagi makan, sedang mencari makan, takut terganggu dengan lewatnya beliau berhenti dan tidak meneruskan perjalanan dalam rangka mencari ilmu. Ini adalah sebuah contoh yang patut kita tauladani. Kenapa? Beliau ini sendiri sebenarnya sudah mentauladani apa yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nanti dawuh, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua penduduk bumi. Panjenengan sing welas kali sedaya makhluk sing wonten tenggene bumine Allah. Maka yarhamkum man fis sama, ketika kau sudah bisa menyayangi, mengasihi semua yang ada di bumi, maka seluruh penduduk langit akan mengasihi dirimu. Shallu ala Nabi Muhammad. Hal ini sejalan dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa tugas Rasul? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus Rasulullah, tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali hanya apa? Untuk rahmatan lil alamin. Misinya itu menebarkan kasih sayang. Ngoten Pak, Bu. Misinya menebarkan kasih sayang. Lah beliau ini, Syekh Abu Dzarrin ini mencontoh apa yang pernah diperbuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga melaksanakan apa yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sayang, menyayangi semua makhluk yang ada di muka bumi. Yang namanya makhluk itu berarti ada yang namanya manusia. Nggih napa mboten? Ada yang namanya hewan, ada yang namanya tumbuhan. Pokoknya semua yang ada di muka bumi ini harus sayangi. Makanya
Kalau kita bicara soal kasih sayang, kasih sayang, rahmatan lil alamin, rahmatan lin nas, rahmah. Kita jadi ingat ada sebuah istilah yang disebut dengan rahim, yang akhirnya kalau kita kaitkan kembali ada yang namanya silaturahim. Wah, silaturahim ini luar biasa, Pak. Masya Allah, kalau panjenengan belajar fadilah atau keutamaan dari silaturahim ini, wah, Masya Allah. Makanya dalam kesempatan pada malam hari ini, nah ini saya jelaskan dulu tentang silaturahim dulu. Nanti hallnya belakangan. Makanya tadi disampaikan manakib, cerita, kebaikan-kebaikan semasa hidup beliau. Dan tadinya seharusnya diceritakan juga, disebutkan juga nasab-nasab beliau. Kalau kita bicara soal nasab, ini gak boleh dipisahkan dengan yang namanya silaturahim. Kok bisa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, beliau menyampaikan, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajari nasabmu, belajarlah dari nasabmu. Apa yang dimaksud dengan nasab? Kamu harus tahu siapa nama bapakmu, kamu harus tahu siapa nama ibumu, kamu harus tahu siapa saudara-saudara dari bapakmu, kamu harus tahu siapa saudara-saudara dari ibumu, kamu juga harus tahu siapa kakekmu, kamu juga harus tahu siapa nenekmu, kamu juga harus tahu siapa saudara-saudara dari kakekmu. Kamu juga harus tahu, kamu harus belajar siapa nenekmu, siapa saudara-saudara nenekmu. Kamu harus tahu siapa nama boyutmu. Kamu harus tahu siapa saudara-saudara dari boyutmu. Kamu juga harus tahu siapa saudara-saudara dari canggamu. Kamu harus tahu semuanya, harus dipelajari. Itu maksudnya mempelajari ilmu nasab. Tujuan utamanya nasab itu untuk itu, Pak. Ma tasiluna bihi arhamakum. Semua yang ada kaitannya dengan kecintaan atau kasih sayang. Kenapa? Kalau sudah tahu nasabnya, semakin tumbuh rasa kasih sayang. Yang kemudian perintah selanjutnya adalah menjalin tali silaturahim. Kenapa? Fa inna silaturahim mahabbatun fil ahl, mathratin fil mal, mansa'atun fil athar. Karena kalau sudah bisa menjalin tali silaturahmi, sudah menjalin hubungan kasih sayang, maka ini akan memperkuat kecintaan kita terhadap keluarga. Bukan cuma itu saja. Nambah rezeki. Mathratun fil mal, dan nambah usia. Ini loh Pak, Bu, niki loh maksudnya Kanjeng Nabi. Kita semuanya ini diperintahkan untuk menjalin tali silaturahim. Apa tujuannya? Banyak. Nun sewu, sederhana saja. Panjenengan ketemu orang di jalan. Ternyata ketemunya itu bukan ketemu yang dalam urusan kebaikan. Gelut sampean nang dalan, ketemu wong gelut nang dalan. Kon sing salah lho, kon wong kon lewat dladap ae kon. Lho, aku wis bener, Cak. Gak iso, kon sing salah. Wis urusan nang polisi. Ayo, sapa wedi? Lho, urusan nang polisi. Nang kantor polisi ditakoni, sampean sinten? Sampean siapa namanya? Saya ini. Di mana rumahnya? Di sini. Sampean di mana? Saya di sini. Rumahnya di mana? Di sini. Eling, nek sampean semerap nasab, sampean eling. Loh,
Oma sampean nanggone Telaga Waru ta? Iya. Apane Yai Nur Hadi sampean? Loh. Aku misanane aku. Oh lho. Nyambung, Cak. Aku wong Madura, Cak, orang Madura. Loh, aku dukurku nang kene, Cak, tembus nang kene. Akhire gak sida tukaran. Ya wis, Cak, sepurane, Cak. Sampeyan duwe anak wedok sampean. Loh, duwe aku. Piro, Cak? Akhirnya malah besanan. Loh, misalnya ini contoh. Ini baru sekedar contoh yang kecil. Sing asale kate tukaran, gak sida tukaran. Begini loh, enaknya orang kalau punya ilmu, punya wawasan, terutama wawasan agama. Makanya Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kita harus paham. Mangke panjenengan nek mantuk jenengan eling-eling, jenengan enget-enget. Iya rek, iku mau ono perintah ngene. Panjenengan padosi derek-derek panjenengan. Wis gak usah tukar-tukaran, urusan warisan, urusan ngene wis kesampingkan semuanya. Perkuat persaudaraan. Lah nek bolo-bolo padha sak duluran, padha islame tukaran terus kate dadi apa? Apalagi mohon maaf sekarang isu yang sangat viral, mohon maaf Beb, mohon maaf. Ada orang-orang ya kalau saya bilang oknum, gara-gara soal nasab akhirnya ngerusak seduluran sing liyane. Gini apa mboten? Hari ini banyak orang yang gara-gara nasab sik ngaku Buti aku ini mbok enggak. Sing aku ngono iku wis ngilok-ngilokno sing liyane. Ini justru dimarah. Ini kalau Rasul ya, Rasul marah enggak suka dengan yang demikian ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dalilnya sudah jelas. Ketika ada orang, mohon maaf ya, ada orang mencantolkan nasabnya kepada orang selain ayahnya, neraka tempatnya. Ini urusan nasab. Wonten tiang nyantol no nasabe bin duduk bapak nih, itu dosa neraka nggone mal'un. Lalu bagaimana Sayyid ketika ada orang mengaku saya dzurriyyah fulan, serahkan kepada Allah. Kalau kamu memang nggak tahu tentang dia sebenarnya, serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena urusan ini adalah bainahu wa bainallah. Kamu jangan menyelesaikan masalah dengan menambah masalah baru. Krono gak kenal, krono podo biasanya. No, podo profesi ini. Akhirnya dibikin narasi, dijatuhkan orang itu. Itu palsu, nasabnya bukan ke sini. Ini adalah satu awal perbuatan yang sangat tidak diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga termasuk tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu marilah kita hidup di negara yang tercinta ini, negeri kesatuan Republik Indonesia. Ayo kita jaga, jangankan urusan nasab, urusan yang lainnya pun yang menimbulkan atau potensi adanya kerusuhan yang mengakibatkan terancamnya nilai persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, ini harus kita hindari. Duduk soal nasab toh, bukan soal pendapatan saja, pendapat saja. Berbeda misalnya sing siji senengane kunut, situke gak doyan kunut, tukaran dilokno. Situke senengane majelisan, tahlilan, situke gak doyan majelisan, gak doyan tahlilan, ngilok-ngilokno, kafir. Kanjeng Nabi gak pernah melakukan ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kon kabeh mlebu neraka.
Iya, enyene kon sing duwe kaplingan nang neraka. Lo kan begitu, hari ini tuh banyak Pak, Bu, orang-orang yang model kayak gini tuh banyak di media sosial itu. Gini apa mboten? Lah kalau ada orang-orang yang kayak begini ini nggak usah diikutin. Jenengan mboten usah percaya, nggak usah. Oh ngene ta ternyata, oh ngene ta. Marilah kita belajar agama kepada guru kita yang memiliki sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya nggak beda jauh dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Panjenengan misalnya patos ilmu, terutama ilmu agama, panjenengan tingali sinten tiang ini. Bagaimana profilnya dia? Apa yang dia sampaikan cocok apa enggak apa yang dia kerjakan? Saat niki kata Pak Nun Sewu, nggih Nun Sewu. Ayo kita sholat, tapi gak tahu sembayang. Enten apa mboten? Bu, enten apa mboten Bu? Kata dugi tiange. Pundi? Jilbaban napa? Ayo sodako, tapi awake dhewe gak tahu sodako. Ini banyak. Nah yang lucu lagi, mohon maaf. Hari ini ada orang yang mengatakan bahwa oh saya belajar agamanya di Arab, asli Arab. Di Arab itu nggak ada maulidan, itu nggak ada. Di Arab itu nggak ada tahlilan. Di Arab itu kuburannya nggak ada maesane, maksudnya Arab Saudi sana. Lah rumangsane belajar nang Arab, begitu balik nang Indonesia ngomong ini nang tangga-tangga nih, ngomong nang kanca-kanca nih. Sing kon lakoni ku keliru, dosa. Gak ono nang gone Mekah ono terbangan yo gak ono. Aku nang Masjidil Haram sakmono gedene gak tumun aku ketok jidor nang ngono yo. Misalnya. Apa jenengan pun terpengaruh karo tiang-tiang sing model ngeten. Panjenengan terpengaruh gara-gara ndelok Nun Sewu. Ndelok kelambine, wo kelambine kok sih jirek aku badian, aku sarungan iki kok gak. Lho, iki jenggoten aku kok gak lho. Akhirnya kepengaruh. Wah, tentu sangat. Pokoknya panjenengan kalau mencari ilmu, carilah ilmu kepada orang, kepada alim yang memiliki sanad ketersambungan sanad keilmuannya sambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya napa cirine? Gampang. Kalau orang ini menebarkan kasih sayang, akhlaknya santun, itu tidak beda jauh dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok ana wong potongane kaya ulama top, tapi nek ngomong wong sing ngrasani ku disebut jenenge oh jangan iki ngono iki ngene entek ngamek kurang golek pun kados sing mekaten wis sing gampang-gampang mawon nggih jenengan patos ilmu tenggene para kiai terutama sing Duriai Wali Songo sing ngajarno keilmuan. Nah niki pun kathah pun jelas pun terbukti niki punan. Tapi nggih ngoten, aja ndolek sing boten rahmatan lil alamin. Jenengan pilih. Oh, mungkin lah ketinggal. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada silaturahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dalam sabdanya mengatakan bahwa silaturahim itu adalah salah satu contoh akhlaknya para penduduk surga. Gimana? Salah satu contoh dari akhlak penduduk surga.
Pernah dalam sabda beliau disebutkan salasun man kunna fih hasabahullahu ta'ala hisaban yasira. Ada 3 hal, apabila 3 hal ini ada dalam diri seseorang, maka orang tersebut kelak akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang paling mudah. Wa adkhalahul jannata birahmati, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan penuh kasih sayang. 1, tu'ti man haramak. Sampean jangan medit-medit sama orang yang medit sama sampean. Ya, kalau kita punya tetangga nun sewu, kula nggak ada tonggo sing medit, nek bahasa wong Malang niku napa? Napa? Cerek. Nek bahasa nggen kula niku mlegiun. Panjenengan nek nggak ada tonggo mau wedit, jenengan pun bales medit. Nek jenengan bales medit pisan, ya padha ae. Terus Kanjeng Nabi, panjenengan sing loman kali tiyang sing medit kali panjenengan. Niki termasuk salah satu akhlak penduduk surga. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamak. Panjenengan harus menjadi orang yang pemaaf, yang mudah memaafkan terhadap orang yang dengan sengaja menzalimi panjenengan. Jadi jenengan dilarani hati ini kali konco, tonggo, sinten mawon pun dibales nyakiti atine meleh. Di sepuro mawon. Dan yang ketiga, watasilu mangkotoak, dan menyambung tali silaturahim terhadap orang yang sudah dengan sengaja memutuskan tali silaturahim kepada kita. Ini kalau kita sudah bisa memegang dan mengamalkan 3 hal ini, maka kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dihisab dengan hisab yang mudah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan penuh kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saniki teng hall. Kula niki nek bahas bab hall sakjane kula niki ya wedi. Kenapa? Kita ini kalau bahas haul berarti bahas tentang kematian. Kematian ini pasti. Tiang niku urip nang donya, melarat niku gurung tentu, belum pasti. Sogih nggih durung tentu, dereng pasti. Tapi nek mati itu pasti. Iku teng Quran wonten niku, walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah ditentukan oleh Allah, ketika ajal itu sudah datang, maka tidak bisa digeser waktunya. La yastakhiruna sa'ah, tidak bisa diundur, wa la yastaqdimun, dan juga tidak bisa didahulukan. Dados nek mati niku pun waktunya itu sudah jelas, cuma kita saja yang tidak paham, tidak tahu kapan kita meninggal. Kula nggih boten paham. Bisa jadi sing ngaos dalu menika nggih mantuk saking mriki durung wayahe mule-mule lho sik ta lah, aja suudzon sik. Bene kebelet apa ta? Nang jeding ta. Bisa jadi
malam hari ini antara aku dan kau. Kau duluan, aku belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, kalian dahulu. Oh, podo iki. Saniki kula tanglet. Pak, panjenengan misale. Panjenengan niki seto, terus ditawari panjenengan. Umpama tak balekno nang donya titik ae. Kira-kira nopo sing badhe panjenengan lampahi? Ayo. Bu, sinten sing kepengin jawab? Monggo. Misale panjenengan sedo, lho sing metu akhirnya balik maneh, wedi rupane. Misale panjenengan sedo, terus maten-ngoten ditawari kali Allah, panjenengan diuripaken malih, dihidupkan kembali dan dikembalikan ke dunia. Kira-kira panjenengan apa yang akan dilakukan? Jaluk sepuro. Oke, nyuwun sepuro. Nyuwun sepuro teng sinten? Teng pangeran, nggih. Bapak-bapak, warisan, nggih, tak tampung ae. Enten malih, pundi? Sapa ngomong rabi maneh? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Teng Al-Qur'an niku wonten dawuhipun Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Niki ayat niki wonten surat Al-Munafikun. Ayat ini menjelaskan secara global niku Gusti Allah ngilingaken dumateng kula panjenengan sedaya ampun sampai dunya brono. Napa dunya brono niku? Sekedap. Panjenengan niki semerap bahasa yang saya sampaikan apa tidak? Karena yang hadir ini kemungkinan ada yang banyak dari luar Jawa. Pulau Madura. Luar Jawa. Niki derek-derek kula kata sing saking luar Jawa nih mesti hadir nih. Tahu ya, paham ya bahasa Jawa ya? Baik. Jangan sampai harta bendamu, anak-anakmu menyebabkan kamu lupa terhadap ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Lane dunyo prono anak-anakmu ngelalekno awakmu nang Gusti Allah, ini adalah suatu perbuatan yang sangat rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Niki secara global niki wonten cerita
Tiang niku nek pun sedo, ternyata ketika ditanya, seumpama balik lagi ke dunia, apa yang kamu inginkan? Sodako. Sodako, Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah taufik sehingga bisa menjadi orang-orang yang gemar bersedekah. Orang-orang yang gemar sedekah ini, Bu, Pak, ini termasuk salah satu indikasi seseorang yang memiliki label sebagai orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Lah orang bertakwa itu pasti ganjarannya itu adalah surga. Maka dari itu, marilah kita yang gemar bersedekah. Sedekah itu gak harus nunggu kaya. Wah, aku kok sedekah nek sedekah nek wis sugih ae. Keliru. Nek wonten tiyang sedekah ngenteni sugih niki keliru. Sedekah itu jangan menunggu kaya. Justru bersedekahlah supaya kamu menjadi kaya. Ngoten nggih? Nah, niki nek menawi jelaskan panjang lebar nggih mboten mari niki. Krana niku wau ceramain dadak nggih berarti asmuni. Asal muni. Mugi-mugi sedaya ingkang kula sampaiaken dumateng panjenengan menjadikan keterangan yang barokah, manfaat buat kita semuanya. Amin. Ngapunten kula boten saged ngelucu, boten saged mbanyol perkara sing disampaikno niki ilmu. Nggih. Pun keliru panjenengan. Nggih angsal titik-titik cek gak ngantuk. Tapi nek panjenengan misalnya patos mubalek, patos penceramah kok ndolek sing lucu, panjenengan keliru. Soalnya nopo? Isine guyu tok. Lah wong nek kakean guyu niku ngatosno ati. Atine atos gak iso nrimo ilmu. Wong nek gak iso nrimo ilmu, gak duwe ilmu, angel dadi wong sing takwa niku angel, Pak. Kenapa? Karena salah satu syarat utama orang menjadi atau kepingin mendapatkan label sebagai seorang yang muttaqin itu harus punya ilmu. Ya nopo saged ngelampai kebaikan kalau tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bagaimana bisa meninggalkan larangan Allah sedangkan dia tidak tahu mana larangan-larangan Allah. Nggih. Jadi pangapunten sing kata, kula mboten saged ngelucu, bahkan ada perkataan saya yang agak kasar karena memang saya makhluk kasar, bukan golongan makhluk halus. Mekaten, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di lain kesempatan yang barokah. Mudah-mudahan kita dijadikan umat yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.